A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'alukal huda was sadada. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabiyil Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, ikhwan akhwat, sahabat sahibah, para pemirsa sekalian yang dirahmati dan juga dikasihi oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberikan curahan kasih sayang Allah SWT yang tiada pernah berhenti. Sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bermuajahah untuk melanjutkan syarah kitab Al-Hikam yang merupakan karya agung dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Di mana pada kesempatan ini kita masuk pada hikmah yang ke-39 tentang nur-nur karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan di dalam kalam hikmahnya, Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah mengatakan, "Ihtida ar-rahiluna ilaihi bi anwaril tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. فالأولون للأنوار وهؤلاء الأنوار لهم لأنهم لله لا لشيء دونهم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون." Yang artinya dikaruniakan petunjuk kepada orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nur-nur tawajjuh, yaitu nur yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang telah sampai, bagi mereka ialah nur-nur al-muwajjahah, yaitu nur yang bermusyahadah atau saling berhadapan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama itu adalah untuk nur-nur, sedangkan mereka yang telah sampai adalah nur-nur itu untuk mereka. Lantaran mereka ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu selainnya. Katakanlah Allah, kemudian biarkan mereka orang-orang banyak itu bermain-main di dalam kesesatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, tuan-tuan, puan-puan, sahabat sahabat, ikhwan akhwat, sidang pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ke-39 ini menceritakan keadaan dua golongan yang dipanggil sebagai ahli tawajjuh dan ahli muwajjah. Ahli tawajjuh adalah orang-orang saleh yang berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan biasanya diberi gelar sebagai ahli syariah. Orang-orang saleh atau ahli syariah melihat dirinya sebagai satu individu yang memiliki kedudukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia berkewajiban melaksanakan segala perintah Allah SWT itu dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dia melaksanakan amal kebaikan dengan ikhlas, tidak didorong oleh riya ataupun ujub, tidak berbuat sum'ah, dan tidak menyembuhkan diri karena amal perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada mereka keberkahan terhadap amal ibadah yang demikian dan memberikan karunia kepada mereka nur tawajjuh itu. Nur yang demikian membuat mereka merasa damai dan tenang, serta bertambah rasa kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa berat untuk melakukan ibadah, walau berapapun banyaknya, karena semakin banyak ibadah yang mereka lakukan, semakin mereka memperoleh taqarrub di dalam rangka mendekatkan diri dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin merasakan kelezatan di dalam beribadah. Mereka bukan saja meninggalkan perkara-perkara yang haram, tetapi juga perkara yang mubah, mohon maaf. Banyak dari perkara yang halal ditinggalkan untuk menjaga agar mereka tidak terdorong mendekati kepada yang haram, apalagi untuk melakukannya. Inilah sifat ahli syariat. Mereka memakai pakaian wara' dan berjalan dengan nur tawajjuh. Golongan yang kedua adalah ahli muwajjahah. Biasanya dipanggil sebagai ahli hakikat. Ahli hakikat merupakan orang yang mencapai kepada hakikat syariat dan tauhid sehingga tidak lagi melihat kepada sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha berdiri sendiri, yang maha berkehendak, lagi maha menentukan. Mereka menyaksikan sifat Allah yang maha sempurna dan kekal. Pandangan mereka hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Segala yang maujud tidak memberi pengaruh pada hati mereka. Hanya maujud Allah sajalah yang menguasainya. Terjadilah muwajahah, yaitu saling berhadapan. Nur al-muwajahah itu meleburkan hijab yang menutupi alam maujud. Lalu mata hati melihat kepada yang tersembunyi di balik yang nyata. Hamba melihat rahasia Tuhan yang selama ini terhijab oleh alam al-mulk, yaitu alam kejadian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pengabdian hambanya. Terbukalah kepada hamba rahasia alam malakut dan nyatalah kedudukan hamba sebagai ayat atau tanda-tanda wujud. Hamba melihat kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pengabdian hamba itu yang meliputinya, ahwal maupun hatinya. Allah Subhanahu wa taala membuka tabir hijab agar mata hati hambanya dapat menyaksikan kerajaannya yang meliputi segala sesuatu yang nyata maupun yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Yang artinya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kebesaran dan kekuasaan kami di langit dan di bumi, dan supaya menjadilah dia orang-orang yang percaya dengan sepenuh-penuhnya. Begitu juga di dalam ayat yang lain. Surah Al-Qasas ayat yang ke-88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah." Yang artinya, dan janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama dengan Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan pandangan di antara ahli syariat dan ahli hakikat. Ahli syariat berjihad membunuh musuh-musuh Allah karena mengharapkan keridhaannya. Moga-moga Allah SWT memberi karunia kepada mereka nur-nur yang membawa mereka dekat kepadanya. Sedangkan ahli hakikat, mereka berjihad dan membunuh. Mereka melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an Al-Karim, surah Al-Anfal ayat yang ke-17. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Yang artinya, maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jualah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Dan bukanlah engkau pula wahai Muhammad yang melempar ketika engkau melempar. Akan tetapi Allah jualah yang melempar untuk membinasakan orang-orang kafir itu. Ma'asyiral muslimin, orang-orang yang sampai kepada Allah berkecimpung di dalam nur-nur karena mereka adalah sebagaimana di dalam firman-Nya surah An-Nur ayat yang ke-35, nurun 'alan nur. Allahu nurus samawati wal ard. Yang artinya Allah adalah di atas nur, di atas nur. Allah adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Nurullah menjadi jelas dan nyata pada penglihatan mata hati ahli muwajahah. Kewujudan langit dan bumi tidak menghijab mata hati mereka. Tidak mungkin terlihat langit dan bumi jika nurullah tidak menerangi keduanya. Ma'asyiral muslimin, karena sesungguhnya Allah adalah cahaya, yang selainnya adalah gelap. Mereka semuanya termasuk manusia bisa terlihat nyata karena anugerah cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang yang memiliki pendekatan dan penglihatan menggunakan mata hati yang sudah mendapatkan nur-nur al-muwajjah, maka melihat apapun sesungguhnya mereka sedang melihat Allah. Ketika membaca Al-Quran, maka sesungguhnya dia sedang mendengarkan firman-firman Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan semakin kuat iman kita, semakin manis, semakin melahirkan ketaatan, semakin menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berada di jalan itu. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.